sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu produk life cycle? Nah, kalau kalian belum tahu, pada hari ini saya Veronica Mishnadari dari kelas 10 Farmasi B akan menjelaskan apa itu produk life cycle. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah suatu proses atau perjalanan hidup suatu produk. Biasanya, produk life cycle ini digunakan untuk pengambilan keputusan dan strategi pemasaran suatu perusahaan. Nah, dalam bidang farmasi ini, produk life cycle ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama itu pengembangan, yang kedua ada komersialisasi, dan yang ketiga ada kompetisi generik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini, kita akan menemukan obat-obat baru untuk meredakan hingga menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu kita harus mengidentifikasi senyawa-senyawa baru. Dan untuk melalui proses pengembangan ini, kita harus melalui beberapa tahap-tahapan dan membutuhkan waktu yang lama untuk melalui proses pengembangan ini. Dalam fase pengembangan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu penemuan obat dini. Nah, di dalam penemuan obat dini tersebut, para peneliti ini berusaha untuk meneliti tentang penyakit tersebut, yaitu bisa tentang penyebab penyakit tersebut, dan juga di sini para peneliti ini harus menemukan senyawa yang dapat meredakan penyakit tersebut. Nah, tahap yang kedua itu ada fase praklinis. Nah, setelah para peneliti tersebut menemukan senyawa yang dapat meringankan penyakit tersebut, senyawa tersebut akan diuji cobakan kepada hewan. Fungsinya itu untuk mengembangkan prosedur obat yang terbaik dan menemukan formulasi obat yang tepat. Yang ketiga atau fase klinis atau pengujian kepada manusia. Setelah pengujian kepada hewan, perusahaan ini akan mengajukan permohonan penemuan obat baru. Dan jika disetujui, maka kita akan melakukan beberapa tahapan lagi. Tahapan yang pertama itu dibutuhkan 20-80 orang untuk menguji apakah obat tersebut aman, dosisnya ideal, dan adakah interaksi dalam tubuh manusia. Selanjutnya yang tahap kedua itu dibutuhkan 100 hingga 500 orang. Ini untuk menemukan efektivitasnya dan dosisnya. Yang ketiga itu dokter akan meneliti kepada ribuan orang tentang apakah obat tersebut efektif dan apakah obat tersebut aman. Selanjutnya fase yang keempat, perusahaan farmasi ini akan mengajukan penemuan obat baru kepada FDA yang mencakup dokumen praklinis dan klinis. Nah, setelah FDA setuju, maka perusahaan tersebut akan mulai melakukan pemantauan pasca pasar. Tahap produk life cycle yang kedua dalam bidang farmasi itu adalah komersialisasi atau periode eksklusif. Nah, pada tahap ini itu mencakup tahun-tahunan antara penemuan obat baru dan penemuan obat generik pertamanya. Nah, pada periode eksklusif ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada pengenalan pasar. Nah, pengenalan pasar ini bertujuan untuk membangun dukungan dari pasien dan memperkenalkan produk-produk dari perusahaan kita. Yang kedua itu ada pertumbuhan. Nah, ketika mulai menghasilkan keuntungan yang maksimal, kita sebagai perusahaan harus mempertahankan pasar kita, dan kita juga bisa melakukan pergantian produk atau melahirkan produk-produk yang baru sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Nah, selanjutnya ada kedewasaan. Nah, setelah titik tertentu kita harus membatasi produk-produk kita, dan setelah kita mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, kita harus mempertahankan pangsa pasar kita. Yang terakhir itu ada penurunan. Nah, pastinya suatu saat kita akan mengalami penurunan atau kerugian. Nah, sebagai perusahaan kita harus menanggapi kasus tersebut, yaitu dengan cara kita bisa mengurangi biaya, atau kita bisa mengevaluasi produk kita menjadi lebih modern, dan atau kita juga bisa menemukan produk-produk baru yang sehingga mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan keuntungan lagi bagi perusahaan. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir dalam produk life cycle dalam bidang farmasi, yaitu kompetisi generik. Nah, pada tahap ini persaingan pasca pasar ini akan memasuki sehingga menggerogoti keuntungan perusahaan kita. Oleh karena itu kita harus melakukan strategi agar pangsa pasar kita tidak hilang. Yang pertama itu dengan evergreening, itu dengan memperluas peluncuran produk obat generasi baru. Yang kedua dengan lisensi pediatrik, itu jika misalnya obat kita yang lama itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa.
Nah, kita harus melakukan pengembangan-pengembangan sehingga obat kita tersebut bisa juga digunakan oleh anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, dengan memaksimalkan keuntungan. Perusahaan farmasi ini harus mempertahankan atau kita bisa menaiki harga sebelum hak paten kita ada. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang product life cycle. Semoga bisa dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan kata. Saya akhiri, terima kasih.